Perkenalkan, wanita ini bernama Melissa. Ia adalah wanita kupu-kupu malam yang kala itu sedang cosplay menjadi seorang suster untuk memenuhi hasrat pelanggannya. Bersama seorang temannya yang bernama Osang, Melissa menjalankan bisnis tersebut dengan berkedok jualan online. Jadi setiap hari Minggu, Melissa dan Osang akan melakukan live dan menjual barang-barang yang nantinya akan mereka kenakan saat bermesraan dengan sang pembeli. Setelah itu di hari kerjanya, Melissa dan Osang akan mengantar barang tersebut ke tempat pembeli dan melayani hasrat mereka sesuai request. Sampai detik ini, bisnis dua wanita itu bisa dibilang laris manis. Apabila dilihat lebih dalam, Melissa dan Osang ini seperti layaknya orang-orang di luar sana yang mengharapkan kehidupan yang layak. Namun mereka mengambil jalan pintas dengan menjual aset paling pribadi mereka ke halayak umum. Suatu hari, Melissa sempat mengeluh pada Osang kalau dirinya lelah memenuhi keinginan para pelanggan mereka yang sangat random. Ia hanya ingin menabung dan kembali berkuliah. Sayangnya, impian tersebut mungkin akan lama tercapainya dikarenakan tabungan Melissa masih sedikit dan sering terpakai untuk kebutuhan sehari-hari. Selain masalah kelelahan, akhir-akhir ini Melissa juga sering teringat mantan pacarnya dulu ketika masih bersekolah. Ternyata ia masih belum bisa move on. Di suatu hari Minggu, ketika Melissa dan Osang sedang live berjualan, ada seorang pria misterius yang memantau siaran tersebut. Ternyata ia adalah Alvin, mantan pacar Melissa ketika sekolah dulu. Selesai berjualan, Melissa dan Osang pun mengobrol dan kebetulan mereka sedang membahas tentang Alvin. Ternyata Alvin dan Melissa ini masih saling mencintai, namun mereka terpaksa putus karena masalah materi. Kata Melissa, Alvin tidak punya ambisi untuk masa depannya. Hubungan asmara Osang ternyata tidak jauh berbeda dengan Melissa. Ia juga mempunyai seorang pria yang mencintai dan dicintainya, namun hubungan mereka terhalang restu keluarga pria itu. Mereka tidak sudi punya calon menantu seperti Osang. Meski pekerjaan Osang seperti itu, sang pria yang bernama Jux tetap mencintainya. Jux bilang kalau sekarang ia sudah bekerja sehingga mampu memperjuangkan Osang. Lambat laun Osang pun luluh dan mau diajak bermesraan oleh Jux. Perkembangan hubungannya dengan Jux kemudian diceritakan Osang pada Melissa. Melissa sendiri nampak senang ketika melihat temannya senang. Ia berharap ada salah satu pelanggan mereka yang mengubah hidupnya. Di hari Minggu berikutnya, Alvin kembali menonton siaran live-nya Melissa dan membeli pakaian yang sedang dikenakan wanita itu. Otomatis keesokan harinya Melissa akan datang kepadanya untuk mengantarkan pesanan sekaligus melayani hasratnya. Awalnya, Melissa sempat tidak mengenali Alvin yang menyembunyikan wajahnya di balik hoodie. Tapi tidak lama kemudian, Alvin memperlihatkan wajahnya sambil bertanya kenapa Melissa bekerja seperti itu. Melissa pun menjawab kalau bersama Alvin ia tidak punya masa depan. Menurutnya, Alvin adalah seorang pemalas. Tidak ingin membuang waktunya sia-sia, Melissa pun menyuruh Alvin untuk segera menikmatinya. Namun baru pemanasan beberapa menit, Alvin langsung pergi meninggalkan Melissa.
Sepulangnya ke rumah, Melisa merenung dan teringat kemesraannya dengan Alvin dulu. Beberapa hari kemudian, Melisa kembali mendapat orderan dari seorang pria yang memperlakukannya dengan sangat kasar. Alhasil, ia pun pulang dengan badan memar. Melihat kondisi temannya seperti itu, Osang pun berkata kalau minggu depan adalah terakhir kalinya mereka berjualan. Kebetulan Jux juga sudah memintanya untuk tinggal bersama. Melisa pun setuju. Hingga akhirnya hari Minggu itu pun tiba. Di awal siaran live mereka, Melisa dan Osang memberitahukan kalau hari itu adalah terakhir kalinya mereka berjualan. Awalnya semua nampak lancar-lancar saja, hingga akhirnya pria yang mengasari Melisa kemarin muncul dan ingin memesan. Nah, sesuai kesepakatan mereka berdua, Melisa dan Osang pura-pura tidak melihat komentar pria itu dan mengabaikannya. Tidak terima dirinya diperlakukan seperti itu, pria bernama Rens itu pun muncul di hadapan Melisa keesokan harinya. Di sana Melisa berdalih kalau ia dan Osang lagi banyak pesanan. Sayangnya Rens tetap tidak terima dan menyeret Melisa masuk ke dalam mobilnya. Beruntung saat itu ada Alvin yang kebetulan ingin menemui Melisa. Melihat Melisa diseret paksa oleh seorang pria, ia pun menghampirinya. Sambil melepaskan cengkraman Rens, Melisa bilang pada Alvin kalau pria itu adalah pelanggan yang sudah mengasarinya. Nah, berhubung Rens tidak mau melepaskan Melisa, Alvin pun akhirnya menodongkan senjatanya pada pria itu. Alhasil Rens segera balik kanan. Melihat Alvin yang nampaknya memiliki senjata resmi, Melisa pun menebak kalau mantan pacarnya itu kini adalah seorang polisi. Ternyata selama ini Melisa salah menilai Alvin. Diam-diam, Alvin telah berhasil menggapai impiannya menjadi seorang polisi. Menyadari hal itu, hati Melisa sontak luluh, bahkan meminta Alvin untuk balikan dengannya. Untungnya pria itu mau dan langsung melamar Melisa. Film ini pun selesai.